Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu melaksanakan 5M. Hari ini kita masuk bab baru ya, mengenai pengantar statistika. KD-nya adalah menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil keputusan, membuat keputusan, dan prediksi. Nah, anak-anak disiapkan alat tulisnya untuk mencatat dan simak dengan baik video berikut supaya bisa mempermudah kalian mengerjakan tugas latihan. Ini adalah tujuan kalian setelah mempelajari pengantar statistika. Yang pertama adalah membuat diagram batang dan garis ya. Diperoleh data tersebar dari data berat badan siswa 12 siswa eskul pencaksilat. Oke ya, di sini dikasihnya ada data berat badannya ini. Oke. Kemudian langkah pertama adalah kita buat dulu tabel frekuensinya supaya mudah. Ini tabel frekuensinya. Ini yang paling sederhana nih karena sedikit datanya. Nah, ini kan kolom pertama berat badan, kolom kedua frekuensi. Ini berat badannya yang ini 41 dapat dari mana? Ini yang terkecil ya. 49 ini yang berat terbanyak, ada 49 kan nih dia ya. Nah, 41 ada 1, 42 ada 2 orang tuh, ada 2 orang. 43 ada 1, 2 ada 2 orang juga. 44 kok ini 0, oh berarti tidak ada yang 44, begitu seterusnya ya. Nah, kalau sudah kita bisa buat tabelnya, diagram batangnya. Ini yang pertama diagram batang ya. Sebelah bawah ini kategorinya berat badan, ada angka-angka beratnya. Ini sesuai dengan yang ini, dengan kolom pertama tabel frekuensi. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah frekuensinya, sesuai dengan frekuensi pada tabel frekuensi ya. Nah, kemudian ini kan 41 ini 1 orang, berarti dari 41 kita bikin persegi panjang setinggi 1 ya. Kemudian 42 ini setinggi 2 karena ada 2 orang sih, dan seterusnya. Kalau 44 nggak usah dibikin karena dia 0. Jelas ya? Oke. Sekarang kita lanjutin lagi. Ini kalau diagram garisnya seperti ini. Sebenarnya hampir sama dengan diagram batang, cuma bedanya dia kita letakkan garis titik di sini. Ya. Ini kan 44 0 0 kita titiknya di sini. Yang 45 ada di 3 titiknya di sini. Kemudian kalau sudah dititikin kita hubungkan dengan pakai penggaris ya, dihubungkan pakai penggaris hingga membentuk garis-garis kayak gini, garis-garis yang bersambung-sambung. Makanya disebut juga dengan diagram garis. Seperti itu ya, kalau membuat diagram batang dan diagram garis. Mudah sekali. Sekarang membuat diagram lingkaran. Nah, kalau diagram lingkaran, misalnya kita udah dapat nih tabel frekuensi data eskul siswa kelas 8C ya. Ada dia di kelas 8C ada 4 eskul, yang pramuka inti 9, PMR 14, paskib 6, pencaksila 11. Langkah pertama bagaimana? Kita tentukan dulu jumlah frekuensinya ya. Angka 40 ini didapat dari kita jumlah ini nih, 9 tambah 14 tambah 6 tambah 11. Begitu ya. Nah, karena diagram lingkaran kita perlu sudut. Nah, maka kita tentukan dulu sudutnya ya. Dihitung sudutnya. Yang pramuka itu 9/40. 9 ini dari data pramuka kan 9 per 40. 40 ini jumlahnya. Dikalikan dengan 360 derajat ya. Karena satu lingkaran kan 360 derajat sama dengan 81 derajat. Begitu seterusnya. Ya, ini paskib 50 sama dengan 54 derajat. Ini harus ada sama dengannya. Ya, untuk paskib 54 derajat. Kemudian kita bikin diagram lingkarannya. Ya, ini dia. Nah, yang biru ini pramuka inti 81 derajat. Ini harus tepat diukur pakai busur, ya. Karena kan diagram itu tujuannya untuk melihat data secara mudah, ya. Ini 81 derajat, yang coklat PMR 126 derajat, ini 54 adalah paskib, pencaksilatnya oranye. Gitu ya. Terkadang kita diminta nggak cuma derajat, kita diminta juga dalam bentuk persen.
kita hitunglah persen, sama ngitungnya, cuma bedanya kalau sudut itu kan 360 derajat, kalau dalam bentuk persen kita kalikannya dengan 100%, ya. Nah, begitu. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutin lagi. Sekarang adalah membaca diagram batang. Nah, di sini disediakan diagram batang nih, kita suruh baca. Kalau membaca banyak sekali yang bisa kita baca. Ini bisa kita baca, ini yang pertama paling mudah adalah ini adalah diagram berat badan siswa pencaksilat. Baca aja judulnya, gitu ya. Banyak sekali. Ini cuma contoh aja nih. Terdapat 12 siswa. Nah, dari diagram ini kita bisa membaca ada 12 siswa. Taunya dari mana? Hitung aja nih banyaknya frekuensi tiap batang. Ini kan 1 tambah 2 tambah 2, ini 0 tambah 3 tambah 1 tambah 0 tambah 2 tambah 1 sama dengan 12. Gitu ya, mudah sekali. Kemudian tidak ada siswa dengan berat badan 44 dan 47. Taunya dari mana? Ini nggak ada persegi panjang batangnya nih, ya. Maka kita bisa bilang nggak ada. Kemudian yang kita lihat lagi di sini apa? Yang memiliki berat badan terberat satu orang nih, 49, ya kan? Oh, ini dulu yang pada berat 40 kg terdapat 3 siswa. Nah, ini dia paling tinggi yang pertama kali kita lihat, yang paling banyak ya, 3 orangnya 45 kg. Kemudian yang memiliki berat badan terberat satu orang pada berat 42, 43 dan 48 masing-masing 2 siswa, ya, seperti itu. Dan masih banyak lagi yang bisa kita baca dari diagram ini, belum termasuk nilai rata-rata, median, modus, ya, bisa kita lihat dari diagram, karena tujuannya diagram ya seperti itu, bisa membaca data dengan mudah. Kemudian baca diagram garis hampir sama ya, tadi kayak diagram batang. Hasil panen terbanyak pada tahun 2000, ya. Yang ini nih, hasil panen pada tahun 1998 adalah yang terendah tuh, 30.000 ton. Hasil panen mengalami kenaikan terbanyak, ya, kan ada 2 kenaikan nih, yang 1999 sama 2000. Yang paling banyak adalah yang 99, ya. Kemudian perbedaan 9798, ya, dikurangin aja 5.000 ton. Gampang ya. Oke. Dan masih banyak lagi sih. Oke, kita lanjutin. Nah, sekarang membuat kesimpulan, keputusan dan prediksi, ya. Pada eskul siswa 8C, berat badan siswa pencaksilat dan hasil panen. Yang harus kalian pahami adalah apa itu kesimpulan. Kesimpulan adalah diambil dari data yang terlihat pada diagram secara umum, ya. Sekali kita lihat kita bisa ambil kesimpulan gitu lah. Kemudian keputusan diambil dari hasil kesimpulan. Kalau sudah membuat kesimpulan, kita bisa mengambil keputusan untuk melakukan tindakan kita apa sih, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah prediksi. Prediksi ini dibuat adalah sebagai tujuan dalam melaksanakan keputusannya. Oke, yang pertama nih, yang sebelah kiri ya, ekskul siswa. Kesimpulannya, banyak siswa kelas 8C yang ikut ekskul PMR karena dia mempunyai sudut terbesar, ada 14 itu PMR. Oke ya. Kemudian keputusannya, siswa kelas 8C yang ikut lomba PMR, ya. Kemudian ada lagi prediksinya, siswa kelas 8C bisa mewakili sekolah untuk lomba PMR. Begitu ya prediksinya. Kemudian yang kedua, berat badan siswa ini pencaksilat. Ada 12 siswa memiliki berat badan yang ideal sebagai peserta pertandingan pencaksilat, ya, ada 12 orang. Kemudian keputusannya, siswa tersebut dapat dipanggil untuk mengikuti pertandingan pencaksilat. Prediksinya, siswa-siswa tersebut dapat sukses dalam mengikuti pertandingan pencaksilat. Ya, ini mengenai kesimpulan, keputusan, dan prediksi. Yang terakhir, hasil panen. Kesimpulannya, hasil panen padi di Desa Sukatani dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan beras desa. Ya, keputusannya,
mendapat prioritas untuk mendapat bantuan alat pengering padi, misalnya seperti itu. Kemudian prediksinya pendapatan petani desa Sukatani akan meningkat. Begitu seterusnya ya anak-anak ya, mengenai menganalisis data berdasarkan distribusi data. Nanti kalian bisa lebih banyak lagi membuat kesimpulan, keputusan, dan prediksi setelah belajar mean, median, modus atau nilai rata-rata, nilai tengah, dan nilai yang sering muncul. Selesai ya anak-anak, semoga kalian bisa mengikutinya. Jika ibu kecepatan silakan diulang lagi. Semoga kalian bisa mengerjakan latihan dengan baik. Jangan lupa kalian nanti mengirimkannya tepat waktu. Oke ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.